Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun belajarnya di rumah saja. Buah belimbing di jati jajar, warnanya kuning menyilaukan mata. Ayo kita semangat belajar demi menggapai cita-cita. Nah anak-anakku, sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita bersama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Pagi ini anak-anak akan belajar bersama saya, Ibu Yuni dari SDN Pacar Keling 5 dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, pembelajaran 4. Nah anak-anak, pada masa pandemi seperti saat ini, kita dituntut untuk selalu menjaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan. Seperti rajin menggunakan masker ya anak-anak ya, ketika kalian berada di luar rumah. Tidak lupa untuk rajin mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalir. Yang ketiga, tetap menjaga jarak dan di rumah saja. Anak-anak, sebelum pada masa pandemi seperti ini, kalian tentunya pernah ya diajak oleh ayah dan ibu untuk pergi ke tempat wisata. Ayo, siapa kira-kira di sini yang sudah pernah pergi ke Gunung Bromo, atau ada yang pernah pergi ke tempat pariwisata Pantai Kenjeran? Nah, atau ada yang pernah ke Gunung Merapi, Ibu, karena saya punya saudara di sana. Atau ada yang pernah pergi ke Pantai Tanah Lot Bali. Nah anak-anak, pada saat kalian pergi ke tempat wisata, pastinya tidak lupa ya untuk membawa bekal makanan. Nah, ketika kita pergi ke tempat wisata dengan membawa banyak sekali makanan, tentunya ada bekas-bekas sampah makanan tadi. Nah anak-anak, kira-kira apa ya yang kalian lakukan dengan bekas bungkus makanan tadi? Nah, betul sekali anak-anak ya, kita harus membuangnya di tempat sampah. Mengapa itu kita lakukan anak-anak? Karena dengan kita membuang sampah pada tempatnya, maka kita sudah melakukan satu bentuk tanggung jawab kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, betul anak-anak ya, hari ini kalian akan memahami tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Serta kalian nanti dapat menganalisis dan menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Nah anak-anakku, Ibu hanya ingin mengulas sekilas ya tentang materi pembelajaran kemarin. Nah kembali ya ke Bu Yuni. Kalian kemarin sudah belajar bersama Ibu Ririn tentang bentuk-bentuk ekonomi yang ada di Indonesia. Jenis-jenis perekonomian, usaha apa saja ya yang telah kalian pelajari kemarin. Nah, Ibu hanya ingin mengulas sedikit ya anak-anak ya. Kalian bisa perhatikan di layar televisi kalian. Kira-kira gambar ini bergerak di bidang usaha apa ya anak-anak? Betul sekali anak-anak, ini adalah usaha di bidang pertanian. Bagaimana dengan gambar yang kedua anak-anak? Nah, kira-kira jenis ekonomi apa ya? Betul sekali anak-anak ya, ini adalah usaha di bidang perikanan. Nah,
berikutnya anak-anak, gambar yang ketiga. Nah, kira-kira jenis usaha di bidang apa ya anak-anakku sayang? Nah, betul sekali ya anak-anak ya, good job sekali. Ini adalah usaha di bidang perdagangan. Ternyata anak-anak Surabaya hebatnya luar biasa sekali. Kalian masih mengingat pembelajaran yang telah kalian lalui kemarin ya. Nah anak-anak, seperti yang bisa kalian lihat di lingkungan tempat tinggal kalian, kira-kira ada nggak ya yang memiliki usaha perekonomian yang seperti kalian pelajari kemarin? Atau bahkan orang tua kalian sendiri ada yang memiliki usaha tersebut. Nah, seperti yang bisa kalian lihat ya anak-anak ya, bahwa masyarakat yang ada di lingkungan Surabaya ternyata banyak sekali yang memiliki usaha di bidang perdagangan. Seperti bisa kalian lihat anak-anak, ada penjual sayur, ada pedagang buah, ada pedagang makanan, bahkan ada pedagang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah anak-anak, kira-kira apa ya tujuan yang ingin dicapai oleh para pedagang atau pengusaha tadi? Nah betul sekali anak-anakku ya, mereka ingin mendapatkan sebuah penghasilan atau pendapatan yang berupa uang. Nah untuk apa Bu Guru ya uang itu? Oke anak-anak ya. Nah, uang tersebut akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kira-kira pernahkah ya di antara kalian melihat tetangga kanan kiri kita ada yang tidak memiliki suatu usaha atau pekerjaan? Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan kehidupan perekonomian mereka? Ya, betul sekali anakku ya. Mereka yang tidak memiliki sebuah usaha atau pekerjaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Nah, anak-anakku semua, maka dari itu kita atau orang tua kita jika memiliki sebuah usaha atau pekerjaan, maka tekunilah pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab. Mengapa itu harus kita lakukan anak-anak? Karena dengan kita melaksanakan tanggung jawab kita terhadap suatu pekerjaan, maka kehidupan kita, kehidupan perekonomian atau usaha kita akan berkembang dengan baik. Nah, dengan tingkat pendapatan masyarakat yang cukup, maka tingkat kesejahteraan masyarakat kita akan meningkat. Kalau seluruh warga masyarakat kesejahteraannya baik dan terjamin, maka tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingkat kejahatan akan menurun. Sehingga keamanan dan ketertiban negara kita akan tetap terjaga. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham kan ya? Untuk tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, pekerjaan kita, dan lingkungan kita. Nah anak-anakku, untuk iklan, maaf anak-anakku, kalian akan belajar lagi nanti di materi berikutnya. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah jeda iklan berikut ini, Ibu akan kembali bersama kalian dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hai hai, anak Surabaya yang cerdas dan ceria. Kembali lagi bersama saya Ibu Yuni dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, kalian tadi sudah membahas ya tentang kegiatan perekonomian. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya.
bisa kalian siapkan buku paketnya tema 2. Silakan diambil ya buku paketnya tema 2. Kemudian kalian buka halaman 37. Nah, anak-anak, di halaman 37 ada sebuah bacaan tentang melihat jejak Merapi di Kali Adem. Mari kita baca bersama-sama. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu, tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang sangat asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, ada gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi setelah Merapi meletus pada bulan Juli 2006, saat ini sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, tempat lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Nah, bagus sekali ya anak-anak, kalian sudah membacanya bersama-sama. Nah, pertanyaan ibu ya, kira-kira anak-anak, jenis usaha apa ya yang dilakukan atau yang ditekuni oleh warga masyarakat yang tinggal di sekitar lereng Gunung Merapi? Nah, betul sekali anak-anakku ya, seperti yang kalian lihat bahwa lereng Gunung Merapi adalah sebuah wilayah atau daerah yang letak geografisnya berada di dataran tinggi. Sehingga wilayah ini sangat cocok sekali sebagai tempat usaha pertanian sayur. Nah, kira-kira masih ada usaha lainkah ya di tempat ini? Nah, bisa seperti kalian lihat ya, bahwa lereng Gunung Merapi ini memiliki panorama alam yang sangat indah. Ayo, siapa yang tidak tertarik untuk pergi ke sana anak-anak? Nah, karena wilayah ini memiliki panorama yang sangat indah sehingga banyak sekali ya dikunjungi oleh para wisatawan. Baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Nah, anak-anak, seperti yang kalian lihat bahwa wilayah daerah Gunung Merapi ini benar-benar memang bisa dimanfaatkan atau dikondisikan sebagai tempat wisata ya, yang bisa menghasilkan pendapatan bagi warga sekitarnya. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar ya untuk membuat sebuah kalimat pertanyaan. Nah, ibu punya pertanyaan untuk kalian ya, untuk mencoba kalian seperti yang kemarin kalian lakukan tugas di rumah setelah pembelajaran bersama Bu Ririn. Nah, ibu di sini menggunakan kata tanya di mana. Nah, kira-kira nanti kalian bisa enggak ya menjawabnya? Nah, di manakah letak lokasi tempat wisata Merapi Kali Adem? Nah, anak-anakku, kira-kira dari pertanyaan Bu Guru tadi, ya, dari pertanyaan Bu Guru tadi ini, melihat letak lokasi, di manakah letak lokasi tempat wisata Merapi Kali Adem? Nah, kalian bisa menemukan jawabannya pada kalimat pertama, paragraf pertama, yaitu, maaf anak-anak ya, maaf, ini kembali lagi.
Untuk pertanyaannya Bu Yuni yang tadi Bu Yuni sebutkan ya, di manakah letak lokasi tempat wisata Merapi di Kali Adem? Nah, Bu Yuni ulang lagi ya anak-anak ya. Untuk jawaban ini bisa kalian lihat pada paragraf pertama di kalimat pertama, yaitu Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Ini kalian menggunakan kata tanya di mana untuk menemukan sebuah informasi dari bacaan. Kemudian pertanyaan Bu Yuni yang kedua, nah, menggunakan kalimat tanya apa? Apa saja fasilitas yang ada di areal wisata Kali Adem sebelum Merapi meletus pada bulan Juni 2006? Nah, untuk jawaban ini bisa kalian temukan pada kalimat ketiga pada paragraf pertama, yaitu fasilitas yang ada di tempat wisata Kali Adem ada pendopo, gedung pertemuan, gardu pandang, perkemahan, dan toilet. Nah, anak-anakku, bagaimana? Tidak susah kan ya untuk membuat kalimat pertanyaan. Nah, anak-anak, kita lanjut lagi ke materi berikutnya ya. Masih dalam materi kita tentang pariwisata. Seperti yang kalian lihat anak-anak, ternyata pariwisata ini memiliki peluang usaha yang sangat besar sekali ya. Karena dengan adanya tempat wisata, maka akan tumbuh banyak sekali usaha-usaha pengembang yang menunjang kegiatan pariwisata tersebut. Seperti yang kalian lihat anak-anak, ketika kalian pergi ke tempat wisata, kira-kira apa ya yang kalian sering temukan di tempat tersebut? Nah, betul sekali anak-anak ya, kita sering melihat banyak sekali para penjual cenderamata atau souvenir. Yang sering banyak adalah bentuk-bentuk kaos ya anak-anak yang bertuliskan tempat wisata tersebut. Nah, jangan kemana-mana dulu ya anak-anak, karena nanti di segmen berikutnya ada interaktif untuk kuis dari Bu Yuni. Kalian bisa menghubungi ke nomor 031 21 000 501. Nah, jangan kemana-mana dulu, karena setelah jeda iklan berikut ini, Ibu akan kembali bersama kalian dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hai hai, anak Surabaya yang cerdas dan ceria. Kembali lagi bersama saya Ibu Yuni dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, seperti yang Bu Yuni tadi janjikan ya anak-anak, bahwa di segmen ini akan ada kuis interaktif untuk kalian. Di rumah kalian nanti bisa menghubungi ke nomor 031 21 000 501. Nah, pertanyaan Bu Yuni ya anak-anak ya, bisa kalian tulis di rumah. Pertanyaan Bu Yuni, mengapa usaha pariwisata termasuk dalam usaha di bidang jasa? Nah, diingat-ingat mengapa ya pariwisata itu masuk di bidang usaha jasa? Nah, sambil kita menunggu teman kita untuk telepon memberikan jawabannya, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Materi sedikit ya anak-anak ya. Nah, Ibu Yuni jelaskan bahwa usaha pariwisata ini adalah jenis usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada konsumen, kepada pengunjung yang datang. Sehingga pariwisata ini termasuk usaha di bidang jasa. Nah anak-anak, selain pariwisata ternyata masih banyak lagi anak-anak jenis usaha di bidang jasa. Seperti ada usaha perbankan, seperti ada usaha perbankan, maaf ya, slide-nya agak terlalu cepat. Nah, di sini ada contoh-contoh jenis usaha di bidang selain
pariwisata tadi ya anak-anak ya, usaha jasanya ada usaha perbankan, ada usaha asuransi, ada usaha kesehatan, dan ada usaha hukum. Nah, belum ada penelpon yang masuk ya anak-anak ya. Nah, ayo berlomba anak-anak untuk masuk ya. Segera telepon ke nomor 031 21 000 501. Kalian bisa menjawab pertanyaan Bu Yuni tadi ya anak-anak ya. Mengapa pariwisata masuk ke dalam jenis usaha di bidang jasa? Nah, sambil menunggu teman kita, ayo kawan cepatlah telepon untuk menjawab pertanyaan Ibu. Nah, Ibu lanjut lagi anak-anak di bidang usaha perbankan ini. Perbankan ini adalah usaha jasa atau sebuah industri yang memberikan pelayanan tentang transaksi keuangan, baik itu penukaran uang secara tunai maupun secara non tunai, bisa kredit ya anak-anak ya. Nah, usaha perbankan di sini merupakan suatu usaha yang sangat penting sekali anak-anak bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Sedangkan usaha jasa di bidang asuransi ini bisa berupa pelayanan kepada masyarakat, baik itu perorangan atau kelompok. Nah, masih belum ada yang telepon ya anak-anak ya. Oke, ayolah anak-anak, siapa cepat dia yang dapat. Silakan menghubungi ke nomor 031 21 000 501. Nah anak-anak, siapa yang bisa memberikan jawaban dari Bu Yuni tadi anak-anak ya? Nah, kita lanjut lagi anak-anak ya. Usaha jasa seperti kesehatan bisa kalian lihat dan sering kalian melakukannya, pergi ke tempatnya, yaitu terutama seperti rumah sakit ya anak-anak ya. Rumah sakit adalah sebuah usaha jasa di bidang kesehatan karena mereka melayani tentang kesehatan. Kemudian usaha jasa di bidang hukum ya, di sini adalah pelayanan jasa hukum advokat seperti pengacara. Jika kalian ada yang bermasalah dengan status hukum, kalian bisa pergi ke tempat advokat atau pengacara. Nah, di sini adalah jasa di bidang hukum. Nah, anak-anak, kembali lagi ya ke objek wisata tadi. Seperti yang bisa kalian lihat ya anak-anak, bahwa Indonesia sangat pesat sekali perkembangan pariwisatanya. Nah, mengapa bisa pesat sekali? Karena Indonesia didukung dengan letak geografis alamnya yang sangat indah. Selain panorama alamnya yang indah, ternyata Indonesia juga memiliki kebudayaan yang sungguh luar biasa. Sehingga itu bisa menarik perhatian para wisatawan. Nah, objek wisata Indonesia di sini ada dua anak-anak ya, objek wisata alam dan objek wisata objek wisata alam dan objek wisata budaya. Objek wisata alamnya yang ada di Indonesia bisa meliputi danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna. Sedangkan objek wisata budayanya bisa meliputi kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Nah, anak-anakku ya, pembelajaran kita hari ini sudah banyak sekali ya. Kita sudah belajar tentang objek wisata, kita belajar tentang ekonomi, membuat kalimat tanya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama, tanggung jawab adalah sebuah bentuk sikap perilaku yang mencerminkan sila Pancasila, sila keempat, yaitu tentang sila keempat ya anak-anak ya. Tanggung jawab, bentuk tanggung jawab adalah merupakan sikap perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila, sila keempat. Yang kedua, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia disesuaikan dengan kondisi alam letak suatu geografis wilayah. Yang ketiga,
jika kita ingin menjadi orang yang sukses, maka bertanggung jawablah terhadap suatu pekerjaan atau usaha yang kita lakukan. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, tugas yang harus kalian lakukan di rumah, nanti ya anak-anak ya. Slide-nya Bu Yuni kok tidak ini ya, anak-anak, maaf. Untuk tugas kalian, kalian bisa tulis ya anak-anak, karena slide-nya Bu Yuni maaf terganggu di sini. Kalian bisa tulis dan catat anak-anak ya. Yang pertama bisa kalian lihat nanti ya. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis usaha di bidang jasa selain pariwisata. Bu Yuni ulang, untuk soal yang pertama, sebutkan jenis-jenis usaha di bidang jasa selain pariwisata. Tugas yang kedua, sebutkan 2 bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Nah, anak-anak, tugasnya Bu Yuni tidak banyak ya, tugasnya Bu Yuni 2. Nah, baik anak-anak ya, tidak terasa kita sudah belajar 30 menit bersama Bu Yuni di sini. Nanti kalian jangan lupa ya mengerjakan tugasnya dan diberikan kepada Bapak dan Ibu guru kalian masing-masing. Nah, khusus untuk anak kelas 6, kalian nanti akan ditemani oleh ibu guru yang cantik, yaitu Ibu Nur Sofia dari SD Kiai Ibrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya anak-anak ya. Burung Nuri, burung cendrawasih. Cukup sampai di sini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.